Kota Tangerang Selatan. Selain saya merupakan anggota DPR RI, saya juga tergabung dalam organisasi Investor Nasional Madani, di mana saya memiliki beberapa catatan-catatan, terutama masalah PGN yang sampai hari ini menjadi sorotan di kalangan para pengusaha lokal Indonesia yang ada di beberapa provinsi terkait tentang masalah pasokan gas. Pertama-tama banyak sekali presentasi-presentasi yang bagus disampaikan kepada mereka ketika mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Tapi ketika sudah investasi itu terjadi, target pencapaian-pencapaian yang diharapkan untuk suplai tersebut itu tidak terrealisasi dengan waktu yang disebutkan awal. Nah, kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Serang, berdasarkan catatan yang ada, ini terjadi defisit pasokan. Saat ini kita hanya mampu 54 sampai dengan 70% dalam memberikan pasokan gas industri. Sementara kebutuhan kita adalah 100%. 30% kita defisit dari sisi suplai tersebut. Kendala lagi terkait masalah masuknya belum adanya kargo LNG untuk domestik yang memadai. Ini menjadi persoalan yang ada di Kabupaten Serang. Lalu kondisi tersebut menimbulkan mau tidak mau beberapa perusahaan industri yang ada di Kabupaten Serang mereka harus beli gas dari luar yang harganya sangat komersil sekali. Yang tadi Bapak-bapak sampaikan ini nilai harganya cukup tinggi. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Saya nggak ngerti sudah berapa kali kita rapat dengan PGN terkait target-target pencapaian yang kita harapkan. Di mana sih solusinya? Ini kayaknya kita ini mati di lumbung padi. Kita mati di lumbung padi. Jadi kita pusatnya, sumbernya bahan baku gas alam, tapi kita nggak mampu membangun infrastruktur yang cukup. Salah satu contoh, Presiden awal kemarin Pak Jokowi sebelum sekarang Presiden kita Bapak Prabowo itu menargetkan 2024 bagaimana pencapaian untuk Jargas itu mencapai 2,5 juta sambungan. Mana hasilnya? Kan gitu. Lalu target 2030 kita ingin mencapai 5,5 juta sambungan Jargas. Dapil saya Pak, Kabupaten Tangerang Pak. Bapak tadi lihat catatannya. Coba bayangkan itu. 300 sambungan. Yang terrealisasi baru 229 kalau tidak salah. 28 tadi. Ini keluhan masyarakat ke saya Pak. Di mana keluhan masyarakat itu? Mereka digali Pak. Digali, di perumahan itu digali, saya udah capek. Baik tertulis saya sudah berikan, lewat WA sudah saya sampaikan, nggak juga. Nggak ngerti saya. Di mana sih persoalan yang ada? Kota Tangerang. Alasannya sampai hari ini belum ada BUMD yang khusus menangani untuk Jargas. Makanya belum bisa tersambung sekarang. Tapi ngapain dikampanyekan? Ada tim Bapak, ada sales yang datang dari rumah ke rumah, door to door. Panggil ketua RT, panggil ketua RW, kumpulkan. Ayo siapa yang mau tanda tangan bikin Jargas? Oke, mereka sudah bersedia. Datang kontraktor, semi kontraktor yang gak jelas, gali tanahnya. Tanah digali, pipa gak disambung, gas kagak ada. Jalan rusak. Luar biasa Pak. Saya gak ngerti cara kerja ini, kerja di atas kertas atau kerja di lapangan. Saya ini biasa orang lapangan. Orang-orang politik itu biasa di lapangan. Kalau semua kerja di atas kertas, tapi nggak turun ke bawah ke lapangan, ini kita kacau. Contoh, Bapak boleh catat Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis. Itu sudah berapa RT yang digali untuk masalah Jargas ini? Berapa RT yang jalannya digali? Saya anggota DPR harinya Pak di dapil situ. Sampai hari ini saya malu datang ke situ. Kenapa saya malu ke situ? 3 tahun nggak selesai Pak. Gile. Yang cuman mohon maaf perumahan Bumi Indah, Bapak catat tuh namanya perumahan Bumi Indah. Yang cuman ada 3 RW saja. Jaringan pipanya sudah ada di sana. Sudah ada. Gasnya nyampe-nyampe. Waduh, Masya Allah gitu loh. Akhirnya apa? Jalan rusak, digali-gali gitu loh ya kan. Jaringan
pipa nggak masuk, PHP. Malu sayanya. Apalagi saya di Komisi 12. Apa sih fungsi Pak Dewan di sana? Kok dibiarkan lingkungan kami berantakan seperti ini? PHP, memberikan janji palsu. Ini masalahnya Pak, sebab musababnya. Yang menimbulkan, mohon maaf, target 2,5 juta sabon itu nggak tercapai. Ini kita banyakkan pemain teori, bukan pemain praktek gitu loh. Iya, teori pintar, seragam Bapak bagusnya luar biasa. Kelihatan gagah Pak kalau di luar sana. Iya, tapi kerjanya itu nggak benar. Kerjanya ini perbaikin, Bapak harus tegas sama anak buah di bawah. Jangan sampai timbul seperti ini. Kami ini anggota DPR ini punya dapil. Pasti ada keluhan dari masyarakat di bawah yang nyampe ke kami. Bukan kami ini orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Tolong, jangan cuma pemaparan terus menerus. Solusinya nggak ada Pak. Ini segera dituntaskan. Itu saja dari saya. Terima kasih.